Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kembali lagi dari Alfamidi di promo TTM, promo tebus terus murahnya, menawarkan produk dengan harga Rp5.000, Rp10.000, dan Rp15.000. Syaratnya belanja minimal Rp50.000, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk Rp10.000, rekan bisa mendapatkan 3 pieces mie sedap, mie Korean spicy chicken. Kemudian untuk Rp15.000, dapatkan 2 pieces Japota. Dan masih banyak lagi rekan Dakta produk TTM periode kali ini. Dan jangan sampai kehabisan, syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Rekan Dakta, informasi lainnya untuk Anda, tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi mencapai 10,09% dari angkatan kerja yang totalnya sebanyak 1.953.408 orang. Dan terkait dengan pengangguran yang meningkat di Kabupaten Bekasi, kami akan membahasnya bersama Sekjen Bekasi Progressive Foundation Yusuf Batiar. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Yusuf Batiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menjadi kabar yang kurang baik juga, pengangguran di Kabupaten Bekasi. Bagaimana nih melihatnya pengangguran di Kabupaten Bekasi, silakan. Oke, ya terkait dengan pengangguran Bekasi, memang ini menjadi suatu masalah yang memang sampai saat ini belum terselesaikan. Karena memang Bekasi ini menjadi wilayah yang memiliki wilayah industri yang sangat besar di Indonesia ini, bahkan memang di Asia Tenggara ini benar-benar menjadi industri yang besar juga gitu. Karena memang kondisinya seperti itu, makanya menurut saya ini perlu ada program yang memang harus digagas oleh pemerintah Kabupaten Bekasi yang secara sistematis dan terstruktur, dan benar-benar program ini berkelanjutan untuk mengatasi masalah pengangguran. Sebab ketika memang ini tidak dituntaskan persoalan pengangguran, apa buat gitu, industri kita besar tapi nyatanya banyak masyarakat di Bekasi itu sendiri yang memang banyak yang menganggur, apalagi kesulitan secara ekonomi gitu, seperti itu. Baik, ini menurut Pak Yusuf berbanding terbalik kah? Kabupaten Bekasi kan kawasan industri yang cukup luas, banyak se-Asia Tenggara, tapi dilihat dari penyerapan tenaga kerjanya kurang ini. Iya, seharusnya memang Bekasi ini, terutama industri yang ada di Bekasi ini harusnya bisa menyerap lapangan pekerjaan. Tapi saya mendengar dari tetangga, bahkan dari anggapan masyarakat Bekasi sendiri, yang terutama yang asli Bekasi sendiri, itu banyak yang memang belum terserap di dunia kerja. Bahkan ketika dia masuk ke ranah industri pun paling hanya bertahan 6 bulan, terus bahkan ada yang 3 bulan, terus ada yang 1 tahun, 2 tahun. Dan sehingga di sini perlu adanya penanganan yang berkelanjutan dan sistematis, dan tidak hanya berorientasi pada industri seperti pabrik atau perusahaan-perusahaan yang memang saat ini sudah ada gitu. Ya, ini di beberapa statement juga dari PJ Bupati Bekasi Deni Ramdan menyiapkan beberapa strategi ini untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah Kabupaten Bekasi. Bagaimana dilihat dari strategi-strateginya dari beliau ini? Ya, saya membaca beberapa tulisan-tulisan di media mengenai rencana aksi cepat PJ Bupati Bekasi ini. Menurut saya itu sudah bagus gitu. Karena memang beliau memberikan sebuah program, salah satunya adalah dalam hal membuat pelatihan dan pendidikan kompetensi kerja. Itu menurut saya itu sangat penting gitu. Sebab di saat industri membuka lapangan pekerjaan tapi masyarakat Bekasinya tidak memiliki kompetensi yang unggul, bahkan kompetensi yang bersaing, saya rasa itu akan menjadi permasalahan baru gitu. Makanya menurut saya program-program yang dilakukan Pemkab Bekasi ini perlu didukung dan perlu juga dimonitoring seperti itu. Ya, tentunya kalau dari Apindo ini kan juga harus ada apa yang dibutuhkan oleh perusahaan bisa disampaikan kepada Pemkab, kemudian Pemkab menyampaikannya kepada masyarakat. Bagaimana hubungan antara Pemkab dengan Apindo? Ya, kalau misalkan hubungan yang dibangunnya sangat baik, tentunya artinya win-win solution gitu. Yeah. Pemkab Bekasi menginginkan
penyerapan tenaga kerja di masyarakat Bekasi lebih banyak lagi, terus Apindo juga menginginkan tenaga kerjanya yang terutama masyarakat Bekasi itu tenaga kerja yang unggul, saya rasa ini akan menjadi sebuah kolaborasi yang sangat bagus gitu. Bahkan bisa menjadi gebrakan di satu sisi masyarakat butuh pekerjaan, di satu sisi dari pihak para pengusaha juga membutuhkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya seperti itu. Ya. Tapi selama ini hubungan antara Pemkab dengan Apindo bagaimana? Kalau untuk masalah hubungan secara realnya, jujur saja selama ini belum begitu masyarakat mungkin saya sendiri belum mengetahui hubungan seperti apa. Tapi dengan ada beritanya bahwa adanya membangun kembali hubungan dengan Apindo dengan baik itu, menurut saya itu menjadi harapan baru, harapan yang bagus bagi bagi dunia kerja dan juga perusahaan-perusahaan seperti itu. Ya, tapi selama ini komunikasi yang terjalin, apakah memang mengetahui dari Pemkab apa yang dibutuhkan oleh dunia industri saat ini? Kalau untuk ketika memang masih ada persoalan ketimpangan antara industri dengan penyerapan tenaga kerja, menurut saya ya mungkin ada miskomunikasi, mungkin saja gitu. Yeah. Kalau misalkan hubungannya dari awal udah baik, udah bagus, saya rasa persoalan pengangguran itu bisa terminimalisir. Bahkan mungkin Bekasi bisa menjadi salah satu kabupaten yang unggul secara kualitas, bukan secara kuantitas saja. Gitu. Nah, di Kabupaten Bekasi, kawasan industri kan dari berbagai negara. Ada tripartit juga, TKA ya istilahnya. Nah, bagaimana persaingan antara warga lokal, warga Bekasi khususnya dengan tenaga asing yang ada di kawasan industri tersebut? Oke. Menurut saya juga ini perlu digaris bawahi dengan era globalisasi yang makin masif ini, masyarakat dan juga pemerintah daerah juga jangan terlalu alergi dengan yang namanya tenaga kerja asing. Yeah. Jika hal ini benar-benar diterapkan dengan baik, karena memang keuntungan dari adanya globalisasi ini, terus perdagangan bebas ini, tentunya itu bisa juga membuka peluang masyarakat Bekasi itu untuk bisa bersaing juga di dunia internasional. Tapi perlu menjadi catatan, ketika kita ingin membuka untuk tenaga kerja asing itu, tentunya harus ada kualifikasi tertentu. Jangan sampai tenaga kerja asing yang masuk di wilayah Bekasi itu mempunyai kualifikasinya itu kualifikasi yang sangat rendah gitu. Jadi harus benar-benar yang kompeten, bahkan mungkin yang ahli. Jadi penyerapannya itu sangat selektif ketika memang tenaga kerja asing ada di Indonesia. Begitupun ketika tenaga kerja Indonesia ditempatkan di negara lain, tentunya harus juga tenaga kerja yang unggul, tenaga kerja yang memang berkompeten di bidangnya, baik itu bidang IT, terus bidang ahli yang sebagainya seperti itu. Ya, tentunya kalaupun untuk pelatihan, bagaimana ini? Kalau untuk pelatihan, pendapat saya baiknya selain mendukung dalam penanganan pengangguran ini melalui program SMK, kan SMK itu kan mencetak tenaga-tenaga kerja yang nanti siap bekerja di perusahaan gitu. Tapi harus juga diperhatikan tentang pelatihan dalam segi soft skill gitu. Soft skill ini dalam arti membangun ahlian-ahlian yang memang tidak dipelajari